Kitabur Rahmi. Ini kita pada menyatakan hukum bergadai. Bermula maknanya pada syarak menjadikan ini yang dibangsakan bagi harta pertangguhan. Berarti kitabnya kena pegah tentang masalah hukum bergadai. Hukum tak jadikan barang tayo sebagai jaminan pada urang lain, kemudian tacok barang lain pada urangnya. Man menyo makna roi rahanyo ataupun gadanyo pada syarak putra mana lagi. Tak jadikan saboh in harta tanyo untuk pertangguhan. Mana untuk pertangguhan putra? Untuk pertangguhan daripada barang yang tacok lego pak urang lain. Utang lah misalnya. Tak perlu barangnya. Untuk rahan, untuk pertangguhan, untuk jaminan. Begitu tak bayu peng terus tangguh dagok, ibu nak barang dia. Nyan mana gadai. Kadang sebahagian kadang-kadang watai tamu utang nyo hana ada peduk gadai, nyo hana ada peduk jaminan. Hai je wi kau dia. Maka karena memang anak pajak pulang tu. Menyobak barang yang gadainya barang yang intikal, barang yang pinah-pinah, nyan berarti ketika ada pegadai, nyan barangnya jo harus tajuk. Menyo Honda tajuk. Nya urang yang gadai pun dong, nya juga pakai Honda dia. Harum ku pakai menyo hana izin. Ya, mak badanya kamanga nyo gala dagok galang yang gadai. Ngagak gala dagok pakai aja dagok tanpa izin ni harum. Nyo kana izin yang ka? Baik. Nyo bicara tanpa izin. Anjir dah pakai dagok gadaian. Karena gadanya sebagai jaminan. Tekedi hanai bayu dadanya tengok jip pula tanya untuk cok utang tanyo yang lebih pulang kerja. Yang gadai. Sama lagi gala jip lejuk tanah kegok. Yang berarti tanah tetap pakai lepo mentang. Tanyo laki surat. Karena menyobak barang yang intikal yang jip pinah yang barang ju. Tapi menyobak barang yang ikar yang hanjip pinah barang yang berkaitan dengan ikarnya mesti tanah surat. Juk surat berarti. Tengok hanai bayu tanyo publo tanahnya. Cok hak tanyo yang lebih pulang ke poi. Hanjip dah pakai tanah kok. Nah, benar. Secara hukum dah hanjut. Maknanya andai kata gak juk dudo lika. Ni nak nak pergi. Yang baik dah buka cara ni dah buka kedai. Mantuk dekedi dudo tak lakai izin bak poi. Nabi deman pakai tanahnya dia. Nya gebi cukup, nya gebi. Secara hukum nak hukum. Boleh pegah gadanya ada punggala bahasa tanya hanjit cok barang go. Yang sebagai pertangguhan, sebagai jaminan tu. Tujuannya putra dengan utang yang disempurnakan utang daripadanya tak kala ozornya sempurnanya maka dijualkan akan gadanya tak kala jadi tunai supaya disempurnakan utang daripada harganya. Tujuannya putra andai kata tinggal haji ozor untuk disempurnakan utang neo. Hanai bayi utang neo. Jaminannya yang tak pula untuk tak sempurnakan utang neo. Akhirnya tak pula betul. Betul naik penduk tanah pada yang naik pun apa yang mana yang 50 juta. Tanahnya tak pula tengok tacok hak tanya 50 juta yang lebih pulang lagi. Ini tujuan gadai. Kan tujuan gadainya yang pakai barang kau. Nah. Gadainya sama lagi wadiah cik, sama lagi simpanan cik. Ikebah barang pak tanya mana dipakai. Nyo dipakai hari tu. Kecuali naidin, kan naidin kada ini. Dan tiada sah rahan itu melainkan ijab dan kabul. Hansa kala menggalayo, hansa rahan merahan jaminan dan pedu barangnya menyohana ijab dan kabul. Nyo kalung pegala barangnya gerone lebih peng gelung cerita. Kalau terima nya baru ha kala menggala benar ijab dan kabul. Nyo ana ijab kabul hansa nanti. Maka disyaratkan bahwa tiada selangi antara keduanya perkataan yang lain ataupun diam yang panjang. Hanjut bak ijab dan kabulnya diselangi le diam yang panjang. Kalau pegala kerana nebut du inan i mana pegah apa mesti dengar jing tak baru jawab kalau terimanya kali.
olehnya lam ataupun diselangi oleh perkataan yang lain. Kalau pegala bertanahnya gero ni, lekun kalau pegala kan bahada lain dengan dua nak ambil watem di dominate. Baru ke kalau terima ada bunon pegang. Yang juga hansah aja lagi. Tapi harus mutasil pada ijab dan kabul harus sambung dua ai. Sama lagi akad yang lain lagi anji. Akad nikah lagi yan, akad jual beli lagi yan, macam akad lagi yan. Yang namanya ijab dan kabulnya harus mutasil, sambung dua ai. Dan ketiadaan taklid hanya buka jarak ni. Nyo lum pegala tanah nyo gero nembe lum bi kreon ataupun lum terima gala tanah nyo bakro ni bernebi lum pakai hanya ci pakai taklid dalam akad ataupun ijab dan kabul pada gadis hanya pakon hanya benar lagi bukan benar karena menyo kata taklid yang keluar daripada makna gadis penduk barang sebagai jaminan. Ketika uzuri bayi kublo barangnya cok hatanya. Menyo kata taklid, sebagai contoh saknyo, lung terima ata yang ron pegala gelung dengan syarat dulu pakai ilung tanahnya. Jadi, anta ke dia ni. Untuk di luar akad mukleh. Di luar akad mukleh tu tak tanya, hak ejit mana pakai mukenahan kata tepi. Mesti kekenahan kan? Pengen kata juk kena jale-jale kata kali jak kabul. Perle pegah. Kun pegah dudonya berartinya karena wewenang penuh terhadap urang yang ko tanau. Mesti gena kenahan hana pupu pengen kali jauh. Apa kali jak kabul. Nah. Ke masalah mangga? Mana ni kan? Baik merugikan urang yang menggede. Le mekarat peng gilake peng mak tanya orang tiat nak tanau belum. Pula tengok je kejap ulang je bayu dah yang baca-baca. Benar. Angka jenuh happy mana? Pokoknya hukumnya hanyut. Berarti tak minta buat tempat-tempat yang lebih berarti. Perlu pegah menyo pegat taklid hanya. Memang kita sarah tengok lu tak pegat pegadaian ni tanya, kali kecok peng ni tanya kegoknya, kali kecok surat tanah ke tanya kegoknya. Tinggal gak ajak mukli rumah tanya gak pegang. Ilmu pakai ilmu jalin, pakai jiron ke dia belangnya. Alhamdulillah. Tapi baik nak taklid dalam syarat yang dianggap memaksakan urang yang peduk gadai. Tapi buat tanya orang rata-rata. Yo kai ken gala pakai tanah tu. Cara ji berarti baik roh benan, ni bayi sewa berarti. Bayi tanah. Jangan sewa berarti. Yang perlu biji pakai. Dia tahu apa dia kau. Yang kebi pi. Yang kebi aku. Kayak kerau tu ya. Wajib pakai taklid aja. Dan diwaktukan dia. Boh hotel hanya cik. Boh hotel juga hanya cik. Nyo lumpu gade tanah nyo kera nu si belun. Untuk teruk si belun lu acok aju tanah nyo. Hanya cik. Baru je cok paja. Bayu ada gop cok tanah. Bayu ada gop cok surat tanah. Nyo tak peduk surat tanah mak gop si belun. Utang dia nak utang mak gop 2 kilo. Hanya lagi. Pakon, karena bisa saja anda terus sebelum tak cok surat tanah anak kena bayi dia utang kau kita yang 3 dapat tunggal dia. Yang juga hanya cik. Dan bahwa tiada disyaratkan padanya barang yang ya sebenarnya coba bari. Kabari ibu. Ku beri. Hai nyo mak tu ji putra. Hanjut tak syaratkan daripada pergadaiannya yang membawaki mudarat kepada rahim dan murtahin. Mana je putra? Dalam syarat pergadaiannya, hanjut syaratnya mudarat kana tiro. Hanjut mudarat tirahin, urang yang bipeng kedanyo. Hanjut mudarat ti urang yang bijaminan kedanyo yang juga hanjut. Mana? Mana je putra? Dalam pergadaiannya hanjut pegak syarat yang syaratnya membawaki kepada rugo urang bipeng dan kepada rugo urang penduduk jaminannya hanjut. Misalnya rugo urang yang bipeng pernah kita contoh benar tak cok barang bawah peng kalau nak bayi hanjut.
Olehnya rugo urang yang penduduk jaminan tak pakai barang koknya lekanyo. Yang juga rugo urang di jaminan yang jadi lagi. Pokoknya bak pergadaiannya tidak boleh merugikan salah satu pihak. Merugikan salah satu pihak dan tak pegak dalam syarat yang hantah jadi. Gimana sih? Gadai lagi biasa aja. Kena masalah Nabi dan ahli ikut nyahum. Benar. Kau ni ada buka cara anta. Ini masalah laki-laki likut nyahum kan? Sebab nyo laki likut nya pakai je. Karena je hang bi ni. Makanya je. Jadi gede kan. Wah je dan lalu pakai kera lalu. Je dan aku. Dah pulang pelo hang je le. Kali jaga kabul no. Ijak kabul baca bayu ditun. Ditun bayu di. Maknanya jenuh kat kurung je. Mula bahagian tempat kat kurung model mana. Aku cara aja lu pakai. Bayar tu dana. Tewa ke ende. Ana masalah aja je ke sebagai jaminan. Ku masalah dana sewa dana yang dah pakai ana aku. Tegedi tengah ana bayar dana surat kena pada. Sebenarnya gadai yang surat ni barang ikar. Makna barang ikar barang yang tidak bisa dipindahkan. Yang jaminan je suratnya. Bukan pakai dana. Mungkin kini hendak bayu tinggal surat pakai yang ada nama dia yang mana surat. Makanya menyoba barang ikan yang surat lagi. Menyoba barang yang intikal yang dipindah barang dah cok. Makna sirahin putra yang menggadaikan urang yang penduduk barang dan orang yang memegang gadainya seperti disyaratkan segala zawaidnya umpama buah pohon kayu. Kayak contoh. Tanya udah hutang pe bagus tidak. Tak penduduk jaminan bak mamplang. Dipegak syarat dia urang hutang. Je lum gade bak mamplang yo tapi syarat ji boh lempo gelum. Zawaid ji. Faedah je hantar gede. Sama aja dengan tanah hati mah nak pegang kan. Je long gade tanah horon, tapi tanah pakai gelung. Je. Pakai karena anggap dah cok zawaid, atau yang hasil daripada tanahnya ataupun atau yang hasil daripada pakaian yang hanje. Nyo makanya dong pegang syarat yang hanje. Ke matanah laki ikut yang terserah. Benar. Nyo gebi benda rezeki anak dia anak lagi. Dan anak kambing itu jadi gadaian ataupun disyaratkan manfaat gadainya bagi murtahin ataupun bak contoh lain kan bak kaya anak kambing long tim gadai kambing nyo tapi nyo itu hanya untuk gelung ke orang yang hutang anjir je lagi bahkan dianggap merugikan orang yang laki hutang ataupun orang yang peduk gadai. Ataupun disyaratkan manfaat gadainya bagi murtahin. Ataupun tak syaratkan manfaat gadai bagi tanyo. Misal ji. Tanyo nak ada pegadai rumah burung. Disyaratkan le si murtahin. Manfaat ji rumahnya lu pakai lelu. Maknanya budak long kena. Lanjut je lagi. Misal ji bak tempat lain dengan contoh tanah. Manfaat tanah. Je lu pegala tanahnya. Lu gala tanahnya. Tetapi lu cocok tanam lu ino. Lanjut. Nyen bak contoh cok manfaat. Menyoba contoh cok zawaid dengan contoh kuno. Tak pegadai bak mamplang, icok bak mamplang kurung yang gadai. Tak pegadai lemah ataupun kambing, icok anak kambing. Nyen contoh cok zawaid, cok barang. Menyo contoh cok manfaat dengan contoh. Tak sewa tak pegala rumah ataupun tak pegala tanah, nyen cok manfaat. Kenapa kon? Karena memang ada cok tanah. Cuma manfaat tanah ada cok. Nyen juga hanjut. Cok barang, cok manfaat juga hanjut. Ini hai bi sama dia. Hai bi thang ada bi tepung. Kamu hukum je lagi ya. Ke hai bi yang berarti yang hak orang yang pegadai berarti. Ya. Berarti menyo gebi hana ada bi tepungnya berarti ikhlas. Menyo payah tajuk berangkapu untuk pakai elegonya. Berarti gebi karena memang nak kepentingan lain di balik daripada bi hutang dia. Atau jangan dijual tatkala sampai ketikanya.
ataupun dipegak syarat le urang yang pegade. Nyompak turat lampuh kejaminan. Tapi tengah dekat dia hana bayu hanya pulau tanahnya. Yang juga hantar kita ada je. Maka menyoyati rugo urang yang pegade barang. Menyo contohnya rugo urang yang terima gade. Rugo urang yang putang. Maka katuk tempoh hana bayu hanya di pulau. Tak rugo tanya urang putang. Menyoyati rugo urang yang mutang. Maka karena naik tu hana kami kecok rugonya. Naik mubah pememplang kecok rugonya. Menyo contoh pun nyo ka rugo urang putang teman. Karena buka cara hanya pulau. Atau rugonya menyo kedi hana bayu. Nah. Maka disyaratkan padarahan akan barang yang menghendakinya seperti mendahului murtahin dengan benda gadaiannya itu tatkala bersuak kepunyai utang, ataupun disyaratkan padarahan akan maslahah baginya seperti disaksikan dengan dia, ataupun disyaratkan barang yang tiada kehendak padanya seperti disyaratkan bahawa memakai sahaya yang digadaikan itu baginya, maka sah akadnya dan laga syaratnya yang akhir ini. Maka jika disyaratkan padarahan akan barang yang menghendaki ia, seperti mendahului murtahin dengan benda gadaiannya. Syarat bakrahan yo ketika tanya dan kuduk jaminan bak teroro urang wate tanik lakepek nyen bawai kami barang jaminan ni le nyompat orang lampuh dipen juta ya wate merumpak ngurung hutang ni. Nah kemudian berarti baru jud, ataupun disyaratkan padarahan akan maslahah baginya seperti disaksikan dengan dia. Olehnya Olehnya merahan yang taputang kurungnya, rahan ini berdapat disaksikan. Mana jika sesuatu yang gaib, barang ini je kepublo terkedi hana tabai utang dia. Ataupun disyaratkan barang yang tiada kehendak padanya, seperti bahawa disyaratkan bahawa memakai sahaya yang digadanya itu baginya, maka sah akadnya dan laga syaratnya yang dua yang akhir. Tanya nak ada hutang bago tak perlu gade je lami dipegak syarat di urung yang menggade. Jud long gade laminyo, tapi dengan syarat laminyo baju long pakai elung. Gade jita syarat ji betul. Mana ji putra? Gadai jita tapi lamit tetap hanya pakai. Saya contoh no. Long hutang, long pegade tanahnya geron, betul long gade. Long terima gade ji, tapi dengan syarat tanahnya long pakai elung. Gade ji tak tanah tetap hanya pakai. Wajibnya apa tu? Dan syarat tiap-tiap daripada rahin dan murtahin bahawa ada ia lulus tasarufnya, dengan bahawa ada ia balik, lagi berakal, lagi tiada dihajarkan atas dia dengan safih, dan tiada digagahi akan dia. Seperti syarat rahin dan murtahin yo, syarat urung yang pugat pegadaian dengan urung yang terima gade, syarat ji harus urung tersebut berlulus tasaruf. Mana lulus tasaruf? Urung-urung yang dibolehkan oleh syarat pakai harta. Berarti urung yang boleh pakai harta, yang pertama urungnya harus urung balik. Baik anumin. Olehnya yang jud pakai harta lah urung yang makai kan urung bungo. Berarti mio tak gadai barang bak urung yang golong balik, tak gadai barang bak urung yang bungo yang hantar gadai. Mana hantar putra? Jud ijak wali je lagi pula, mana mesti. Olehnya lam hansah lam gade bak urung yang gehajar karena safih. Urung yang gehajar karena safih, karena boros.
bebe napeng habis pakai mandu. Maka ji bakji tekedi napeng nya hanya kacau adanya. Tapi payah ada dasar izin walinya. Menyona gi izin le wali untuk pegadai katanya jut. Karena menyohana gi izin le wali yang nan mantang urung tafe. Urung boros. Kadang menyohana gi kontrol le wali dan jut gadai ba urung tafe. Syek ada tang bena harga habis pegadai mandu ji. Makanya hang bi lagi kan. Karena ji dengan urung yang dijaga le wali. Olehnya urung yang pegadai tersebut tiada digagahi akan dia. Baik ibu hutang peng katanya tak perlu jaminan tanah bakji karena terpaksa. Karena terpaksa ibu hutang katanya. Kadang-kadang menyohan ibu hutang apa? Yang juga dianggap digagahi, yang juga hancur. Jika keluar kanak-kanak dan yang gila dan yang dihajarkan atas dia dengan safid dan yang digagahi akan dia. Barojit putra berkeluar daripada heboh kategorian. Baik anak mit, baik urung pungo, baik urung yang tinggal dikontrol li wali dan baik urung yang tinggal terpaksa. Nyanyi. Dan tiap-tiap sesuatu yang harus dijualkan dia, harus digadaikan dia pada utang apabila sudah tetap sabitnya pada zimmahnya. Jut sesuatu yang tanah pegadainya adalah sesuatu yang sah tak publo. Sesuatu yang sah tak publo nyan harus tak pegadai. Maknanya putra jut barang yang dipublonya untuk dilakukan pegadaian pada utang. Menyo barang yang hanya dipublo nyan hantah pegadai pakon tegedi tengok hana ada bayi hoi ni mana ada yang publo je. Apabila sudah tetap sabit pada zimmahnya. Maknanya putra harga daripada barang tersebut karena harga barangnya. Karena harga pada zimmah. Makna pada zimmah tegedi dah publo barangnya lagut macam secara hukum ni. Maknanya pada zimmah. Bukan pada zimmah pakon. Karena memang kalau nak publo, menyo kata publo kan lagi ikut harga. Menyo kalau nak publo, mantap dalam zimmah. Secara zimmah haji anda kata nak publo laku barangnya dan lagut dan harga barangnya. Yang jut juga tu sebagai gadaian utang. Dan keluar dengan utang itu maka tiada sah digadaikan seperti mata benda yang dirampaskan dia. Hancur tak pegadai sesuatu barang yang barang tersebut daripada hasil rampasan. Pakot, karena yang sah pegadai, sah publo dan sah hutang adalah sesuatu yang sah milik. Sedangkan ada yang terampas bakgop yang enggak anggap gasak. Ada yang enggak anggap gasak yang berarti hana sah milik. Oleh karena hana sah milik antah publo, antah pegadai, antah hutang. Tak cu dagok, yang tak pegadai, antah gadai je. Pokok ada dagok yang antah milik. Makanya menyuruh hana bawa jaketnya harta yang memiliki yang terbahagiannya hana sah milik. Makanya nak bawa contoh dalam kitab tegedi na urang gati ni ya cu harta urang kaya yang jatah buah jaket hana buah jaket hanjit ko jero. Pakon hanjit ko jero karena na terbahagian harta yang kan dagoknya hanya hanta milik. Ya cu le ko berarti kan icu dagoknya. Icu ya hanta milik ni ko jero. Nah, boleh nak bawa contoh dia benar. Dan yang dipinjamkan dia. Olehnya barang yang dipinjamkan dia yang tidak bukan gede, dia mudang idanya dayak pinjam tanah gop. Dia bukan gede ni yang dalam KPM baru lainnya je. Pakon karena pinjaman itu bukan hak milik, yang sah gede hak milik. Dan umpamanya seperti mata benda yang dibawa lihat karena hendak dibelinya. Dan keluar dengan utang yang tetap pada zimmah, utang yang belum lagi tetap seperti utang yang sejahtera, yang salim.
dan saman, yakni harganya di dalam masa khiyar. Olehnya lem ada yang nak pinjam, ada yang nak pinjam bago, dia tak perlu jaminan yang hansa. Olehnya lem ada seumpama haji lagi contoh mata benda yang tame untuk tanah belau. Golong dah belau. Misalnya mana? Tanya nak ta pegat perjanjian dengan tira orang. Nyo barangnya long belau kelung tapi long kala nilai, long teh nilai 2 euro. Menyogot untuk berarti long jazamkan akad ji. Menyohan agak untuk long pasah akad ji. Ditanya akad jual beli ji kalau lazim katanya. Baru tababa untuk nak kalian barang ji. Kan tak cok nak bergadai ke kau. Ya, hantar pakai karena golong lazim bank. Nah, dapat ide ikut naturah pada bank ya untuk pasar memang anda kata golong lazim. Nah, naknya lanjut lagi. Pakai ya golong enggak milik, punya golong dah lazimkan bank. Dan keluar dengan utang yang tetap pada zimmah, utang yang belum lagi tetap seperti utang yang salim. Punya utang pada zimmah, utang yang berada dalam tanggungan dayung, yang utang pada zimmah itu. Sedangkan punya utang yang kasalim, utang yang katuk tempo. Utang yang katuk tempo, yang utang yang kasalim, mana je mana? Tanya nak tamutang bak tirau nak ada hutang pada orang. Golong truk tempo yang bukan hutang pada timah. Maknanya hutang pada timah dalam tanggungan tanya kan apa yang kau minat. Cuma golong jatah bayu saja golong bayu. Sedangkan punya hutang yang kata salim, hutang yang kata tempo yang sah pegadaian bak hutang yang salim. Sedangkan bak hutang pada timah ya, yang mana sah? Apa lagi benda? Tanya nak ada hutang tanah ke kau, nak ada tanah ke kau, nak ada pinjam tanah ke kau misalnya. Ataupun nak hutang tanah ke kau. Golong jatah bayu tanah tanyanya. Ya hanya tak ajak tanahnya tak pegadai pada tempat pegadaian. Pakak karena golong jatah bayu mendalam dan timah. Tapi mio ada yang kata lim nak tanah katanya. Tanah tanya ka jatah pulang. Cuma golong ya ajuk sagai. Nyen jicok je suratnya memang pegadaian untuk kejaminan tanya. Pakak karena yang memang ka jatah tanya memang boleh pulang sagai. Tapi mio ada mantang dalam timah bunuh ya ajuk. Tanya nak ada hutang pen ke kau? 1 juta. Tak hutang dibeli. Yang di bawah dibeli macam dalam timah ke hutang katanya. Golong jatah bayu nya lanjut tak cok dan lanjut peng tersebut tak perlu untuk jaminan yang lain lanjut. Yang punya contoh buat peng tapi ini contoh pada mata benda. Dan saman, yakni harga di dalam masa khiyar. Olehnya lem peng yang manteng dalam masa khiyar. Yang juga hanya pakai peng yang untuk jaminan. Hai tanya mana nak ada belo baje bago ataupun ada belo barang bago. Tetapi manteng dalam masa khiyar. Menyo manteng dalam masa khiyar, pengen berarti golong hak penuh bagi urang yang pubelo. Barangnya golong hak penuh bagi tanya yang belo. Urang yang pubelo yang dicok pengen enggak pegang jaminan. Tak pegang ke pegadaian ni lanjut. Pakai lanjut karena mantang dalam masa khiyar jual beli ji. Menyo mantang jual belinya dalam masa khiyar, mantang na kemungkinan kadang-kadang urang yang belo barang penuh ku peti menjadi belo. Urang yang pubelo kadang-kadang mantang na kemungkinan tu ku peti jual beli ji. Jadi menyo mantang dalam masa khiyar, pengnya golong penuhnya milik bagi urang yang pubelo. Jadi pengnya hanjit ke hutang ke gok, hanjit ke belo tak lain dan hanjit ke pakai ke gade. Nah. Cuba aja yo. Dah. Dah tambah lah. Punya dapat habisnya dengan tipu. Apa? Nama juga tidak. Dia ada apa-apa dulu dan mereka dapat itu. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. مولاي صل وسلم دائما
Cik